لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita semua, yaitu dipertemukannya kita dengan saudara-saudara seiman. Karena bertemu dengan saudara seiman, ya, terlebih dalam keadaan kita sedang berusaha taat kepada Allah, adalah nikmat yang sangat besar. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, ma asarra li ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan orang beriman daripada ketika dia bertemu dengan melihat anaknya, cucunya, saudaranya, temannya di atas ketaatan kepada Allah. Ya, jadi melihat orang sedang melakukan ketaatan itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, makanya ketemu dengan saudara seiman di atas ketaatan itu merupakan apa? Itu merupakan nikmat. Apalagi ya kecintaan kita karena Allah, ya, maka orang-orang yang membangun cintanya karena Allah, kelak di hari kiamat Allah akan memberikan keutamaan berupa diberi naungan. Sampai Allah mengatakan, aina al-mutahabuna fiyya al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang dulu ketika di dunia saling cinta karena aku, di hari ini aku akan memberikan
naungan kepadanya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini keutamaan ya. Jadi kalau kita saling cinta karena Allah, karena ketaatannya, bukan karena dia rekan bisnis, bukan karena hubungan kekeluargaan, tapi apa? Karena murni karena Allah. Itu keutamaannya. Allah akan memanggil hamba-hambanya dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf. Ya, apa salaf? Salaf itu Rasul, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kita sedang menjelaskan, membaca dari tulisan penulis kitab tentang akidah Rasul, para sahabat, dan juga ashabil hadis. Ya. Kemudian penulis kitab di sini beliau membuat judul Al-Hidayatu minallahi ta'ala. Hidayah datangnya dari Allah. Ya, hidayah datangnya dari Allah. Hidayah ada berapa? Ada dua. Ada hidayah itu taufik, yang ini memang murni haknya Allah, hanya Allah yang mampu. Sedangkan yang kedua adalah hidayah itu al-irsyad atau hidayatul bayan. Petunjuk berupa apa? Berupa penjelasan. Nah, kalau ini bisa yang lainnya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang hidayah itu taufik. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ayat ini turun berkaitan dengan kematian Abu Thalib. Yang Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Padahal Rasul sudah berusaha mendakwainya sejak hidupnya, menjelang matinya. Dikatakan, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan bela aku di hadapan Allah. Tapi apa? Di sisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nimbali. Abu Thalib, apakah engkau akan membenci dan meninggalkan agama nenek moyang kita? Rasul ulangi lagi. Terus saut-sautan. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kesyirikan. Akhirnya turun ayat tadi. Ya Rasul, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, itu hidayah taufik, hanya Allah yang mampu. Adapun Rasul dan kita juga bisa memberi hidayah, yaitu apa? Hidayatul bayan. Karena Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Karena sesungguhnya engkau wahai Rasul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasul memberikan hidayah. Tapi apa? Sifatnya penjelasan. Nah, di dalam bab ini penulis kitab menjelaskan tentang apa? Hidayah itu taufik. Hidayah taufik itu datangnya dari Allah. Kenapa kok bab ini dimasukkan dalam bab akidah? Kita baca ya. Berkata al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, wa yashhaduna anna Allah Ta'ala yahdi man yasha'u ila dinihi wa yudillu man yasha'u anhu. La hujjata liman adallahu Allahu alaihi wa la udhra lahu ladaihi. Wa yashhadun, dan mereka yaitu ashabul hadis, ya para salafus saleh, mereka menyaksikan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada agamanya. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki darinya. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada agama, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. La hujjata liman adallahu Allahu alaihi, dan tidak ada hujjah bagi orang yang Allah sesatkan. Jangan mengatakan ini salahnya Allah, menyesatkan saya. Bukan. Wala udhra lahu ladaihi, dan tidak ada udzur baginya di sisi Allah. Jadi ketika ada orang yang tersesat dari agama, itu tidak boleh mengatakan ini salah Allah, tidak. Gitu ya. Maknanya apa? Gini, Pak.
maksud penulis kitab di sini memasukkan bab ini, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka beriman dengan takdir Allah dan beriman dengan syariatnya. Ya, di antara takdir Allah adalah apa? Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dan Allah menyesatkan orang lain. Gitu. Itu siapa? Adalah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini kata para ulama ada beberapa kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Yaitu siapa mereka? Yaitu Qadariyah An-Nufat. Yaitu mereka beriman dengan syariat. Ya, yaitu beriman dengan perintah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah. Cuman kalau Qadariyah ini mereka berpandangan bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan. Jadi kata mereka mewajibkan bahwa apa Allah akan menyiksa ya semua orang yang berhak untuk disiksa dan tidak ada hak untuk mengampuni. Dan Allah apa? Dia wajib gitu loh untuk memberikan pahala kepada orang yang apa? Yang berhak mendapatkan pahala gitu. Jadi ini bedanya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa keyakinan mereka? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba seperti petunjuk, ya, dimudahkan amal soleh, itu murni keutamaan Allah. Bukan kewajiban Allah. Allah ketika kemudian apa? Memasukkan orang ke dalam neraka. Itu karena apa? Karena keadilan Allah gitu. Beda kalau siapa? Kalau kalangan Qadariyah itu harus katanya mereka. Mereka mewajibkan Allah ketika orang maksiat maka Allah wajib nyiksa mereka gitu. Gitu ya. Tapi Ahlus Sunnah tidak demikian. Yakin Ahlus Sunnah ketika Allah memberikan nikmat, petunjuk, kebaikan kepada orang itu karena apa? Itu karena keutamaan Allah. Dan ketika Allah menyiksa hambanya karena apa? Itu adilnya Allah. Gitu loh. Beda nggak? Beda. Kalau Qadariyah mewajibkan Allah. Ahlus Sunnah tidak mewajibkan Allah. Allah memberikan nikmat itu keutamaannya. Allah menyiksa hambanya karena apa? Karena itu keadilan Allah. Kok adil? Iya Pak. Jadi ketika seorang dia berbuat maksiat, kemudian Allah siksa karena Allah adil Pak. Coba andaikan orang maksiat kemudian tidak disiksa. Nanti ya untungnya maksiat kan? Di dunia bebas, di hari kiamat dapat surga kan gitu. Tapi ketika Allah menyiksa seseorang itu adilnya Allah. Orang yang melakukan ketaatan di dunia ini ya puasa harus menahan lapar, daus, haus ya dan lain sebagainya, Allah berikan pahala. Keutamaan Allah. Ada orang yang tidak berpuasa, dia maksiat, tidak disiksa, nggak adil berarti. Nah, Allah menyiksa hamba yang maksiat karena adilnya Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah. Kemudian beliau mendatangkan beberapa dalil. Di antaranya, qala Allah Ta'ala, qul falillahil hujjatul balighah falau sya'a lahadaakum ajma'in. Al-An'am 149. Qul, katakan wahai Nabi, falillahil hujjatul balighah, hanya milik Allah hujjah, bukti yang mendalam. Falau sya'a, andaikan Allah berkehendak, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Perhatikan, andaikan Allah menghendaki, semua kalian wahai manusia akan mendapatkan petunjuk Islam. Gitu ya. Andaikan Allah menghendaki, mampu bagi Allah. Tapi apa? Allah tidak berkehendak. Melainkan Allah menciptakan ada orang yang mendapatkan hidayah, ada orang yang tetap berada pada kesesatan. Gitu. Insyaallah ya di sini. Jadi apa di sini? Bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Ya, bukan dari kita ya, bukan dari kita. Kita itu sekedar apa? Sekedar mengusahakan, mengupayakan. Gitu. Kemudian kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 13, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama katsiran la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in." Andaikan kata Allah, andaikan kami berkehendak, niscaya kami akan memberikan
petunjuk kepada setiap jiwa. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah tetap ucapan dari aku, la amla'anna jahannam, sungguh akan memenuhi neraka jahannam, ya, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia secara keseluruhan. Andaikan Allah menghendaki seluruh jiwa mendapatkan petunjuk, berarti apa? Memang hidayah di tangan Allah, gitu loh. Itu syahidnya lagi. Hidayah di tangan Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannami wal ins, dan sungguh kata Allah, kami telah menyiapkan untuk neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Ya, kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Maka kata beliau, fasubhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa bila hajatin ilaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, ya, di mana Allah tidak butuh kepada mereka. Sudah, Allah menciptakan kita, Allah nggak butuh. Wa ja'alahum fariqaini, dan Allah menjadikan manusia, makhluk itu dua kelompok. Fariqon lin na'imi fadlan wa fariqon lil jahimi adlan. Ada sebagian, ya, mereka yang mendapatkan nikmat sebagai keutamaannya Allah, dan sebagian lagi berada di neraka jahanam, itu sebagai keadilan Allah. Ya, jadi Allah memberikan nikmat berupa surga, itu keutamaan Allah. Ya, ada yang masuk dalam neraka jahanam itu karena adilnya Allah. Kenapa? Akibat dosa mereka. Kan nggak mungkin, Pak, ada orang nggak maksiat masuk nerakanya, nggak ada. Gitu kan? Iya. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyidan. Allah menjadikan di antara mereka ada yang tersesat, keluar dari petunjuk, dan ada yang mendapatkan petunjuk. Wa syaqiyan wa sa'idan, ada yang celaka dan ada yang bahagia. Wa qariban min rahmatihi wa ba'idan, ada yang dekat dari rahmatnya Allah dan ada yang jauh dari rahmatnya. Macam-macam. Siapa yang menentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa di situ? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak boleh ditanya apa yang Allah perbuat, namun merekalah manusia yang akan ditanya Allah. Ini. Jadi, Bapak sekalian, ini, ya, bab ini adalah menjelaskan perihal apa? Keimanan kepada takdirnya Allah. Keimanan kepada takdirnya Allah. Makanya, gini Pak, kenapa orang-orang mereka bisa menyimpang dalam bab takdir? Ya, di antara sebabnya kata ulama, karena apa? Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, gitu. Ya, makanya para ulama ketika menyebutkan seorang dikatakan benar keimanan kepada takdir jika dia beriman dengan 4 hal. Kita ada 4 hal, insya Allah selamat kita di dalam masalah takdir. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-ilm. Kalau istilah para ulama, yaitu tingkatan takdir ada 4. Yang pertama adalah al-ilm. Maksudnya apa? Segala yang terjadi itu sudah diketahui Allah. Ya, apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, andaikan yang tidak terjadi kemudian terjadi, apa yang terjadi Allah tahu. Gitu. Maka seorang muslim harus yakin, Pak. Nah, ini yang terumus dalam penyimpangan orang-orang Qadariyah zaman dulu. Yang mereka mengatakan bahwa annal amra unuf. Perkara itu unuf. Unuf apa? Allah baru tahu pas kejadian itu. Ini kata para ulama ini bisa menyebabkan kekufuran ini. Tidak yakin Allah tahu gitu. Jadi Allah tahu baru pas kejadian. Naudzubillah itu. Padahal apa? Allah itu mengetahui. Ya, apa semua yang terjadi Allah tahu. Yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang belum terjadi, gitu ya. Andaikan terjadi, apa yang terjadi, Allah tahu semua. Ini yang pertama, al-ilm. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Semua yang terjadi itu telah Allah tuliskan. Telah Allah tuliskan. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Bukhari Muslim,
innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir makhluknya ya sejak 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kita sudah ada, ya belum? 50.000 tahun lagi ciptaan langit bumi diciptakan, Allah sudah menulis takdir kita. Di mana? Lauhul Mahfuz. Termasuk kita nanti lahirnya di mana, matinya di mana, itu sudah ada semua. Termasuk kumpulnya kita di sini ada catatan Allah ini. Gitu ya? Iya. Yang ketiga adalah al-masyiah. Ya, yaitu kehendak Allah. Semua yang terjadi ini dengan kehendak Allah. Tidak mungkin ada kejadian yang tidak dengan kehendak Allah. Kemudian yang keempat, bahwa segala kejadian adalah al-khalaq, yaitu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari penciptaannya Allah. Itu. Ini 4 kata ulama. Kalau kita beriman dengan 4 hal ini, insya Allah kita selamat di dalam memahami takdir. Karena apa? Penyimpangan dalam takdir awalnya dari ini. Qadariyah karena yang pertama ini menganggap Allah tidak tahu kecuali pas terjadinya. Sedangkan Jabriyah, ya, mereka mengatakan apa? Yang terakhir ini, bahwa yang masyiah ini, bahwa kejadian itu manusia itu tidak punya kehendak, gitu ya. Tapi mereka mengatakan manusia itu seperti wayang, seperti daun, gitu. Makanya apa? Mereka terjerumus dalam kekeliruan di situ. Masya Allah ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa hidayah ada pada tangan Allah. Kemudian beliau di sini menukilkan satu hadis Nabi. Kata beliau, akhbarana Abu Muhammad Al-Husain ibn Ahmad Al-Makhladi Asy-Syaibani rahimahullah, akhbarana Abu Abbas Muhammad ibn Isa As-Sarraj. Beliau mengatakan, haddatsana Yusuf ibn Musa akhbarana Jarir anil A'mash an Zaid ibn Wahab an Abdillah ibn Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud mengatakan telah bercerita kepada kami Rasulullah. Siapa Rasulullah? As-shadiqul masduq. Shadiq, orang yang jujur dan dibenarkan. Jujur dalam ucapannya dan dibenarkan dalam ucapannya. Itu Rasul. Berarti apa? Enggak mungkin dusta. Apa kata Rasul? Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah. Apa nutfah? Air mani. Ya, 40 hari. Jadi bertahan. Air mani itu masuk ke rahim seorang ibu, seorang wanita, kemudian bertemu dengan sel telur, ya, ovum. Berapa bertahan? 40 hari. Bahkan ada riwayat yang kalau kata para ulama ada kelemahan di situ. Jadi ketika air mani masuk ke tubuh wanita, selama 40 hari itu dia bisa berkeliling ke seluruh tubuh. Tapi kata para ulama hadisnya ada kelemahan, gitu ya. Intinya bahwa air mani itu tinggal di situ 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. 40 hari juga. Insyaallah ya, berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian akan berubah menjadi segumpal daging ketika umur 40 hari. Berarti 40 dalam keadaan air. 40 hari berubah menjadi segumpal darah. 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. Berarti berapa hari? 120. Berapa bulan? 4 bulan ya. 4 bulan. Kemudian apa setelah 4 bulan? Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengutus kepada janin itu seorang malaikat. Tanpa disebutkan nama malaikatnya siapa. Satu malaikat mendatanginya. Untuk apa? Bi'arba'i kalimat. Untuk menuliskan 4 kalimat. 4 hal. Apa yang pertama? Rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Menuliskan rizkinya. Insyaallah ya.
belum lahir si bayi itu sudah ditetapkan rezekinya. Iya, kita harus yakin Pak, ini hadis Nabi. Berarti kita jangan GR jadi orang tua itu. Nah, kamu kalau nggak ada bapak nggak bisa hidup. Hidup. Anak itu yang ngasih rezeki bukan kita, Pak. Hanya saja sementara waktu anak kita itu lewat orang tua. Sementara. Nanti kalau anak sudah besar, dia bisa cari rezeki sendiri. Ya, iya gitu. Kita cuma sementara waktu. Maka jangan kemudian orang tua ngitung kamu. Itu jangan ya. GR namanya itu. Ya. Jadi Allah yang ngasih rizki, Masya Allah, dituliskan di situ. Nah, kemudian yang kedua, wa amalihi, dan amalnya. Maksudnya apa? Bagaimana amalan dia selama di dunia, soleh atau tidak soleh? Coba, sudah Allah tetapkan. Wa ajalihi, dan ajalnya, kapan dia mati. Coba, belum lahir, baru hidup, langsung ditentukan kapan matinya. Coba. Makanya andai kan setiap muslim yakin seperti ini, kita akan berani, Pak. Bukan menjadi penakut, kesini takut mati gitu, Pak. Ya, lihat orang naik mobil kecelakaan mati, khawatir. Lihat orang naik pesawat kecelakaan mati, nggak jadi naik pesawat. Naik kereta kecelakaan, nggak jadi, akhirnya duduk di rumah terus, matinya di kasur. Padahal kalau kita hitung-hitung, lebih banyak mana orang mati di atas pesawat dengan mati di atas kasur. Karena setiap hari ada orang mati di atas kasur, kan? Kita setiap menerima berita kematian, mati di mana? Kalau di pesawat geger langsung. Kabupaten kan, itu yang kecelakaan kemarin, geger. Padahal yang mati cuma berapa orang, sekampung satu kan. Giliran yang mati di atas kasur nggak geger itu. Harusnya kita takut ke kasur itu ya. Ajalnya sudah ditetapkan sama Allah. Bahkan apa? Syaqiyun aw sa'idun, dia celaka atau bahagia. Maksudnya apa? Surga atau nerakanya. Masya Allah, Pak. Kita ini sudah ada ya ketetapan Allah di surga atau neraka. Sampai sahabat mengatakannya Rasul, berarti kalau seperti itu boleh nggak kita berpangku tangan dengan takdir? Rasul mengatakan, la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan, beramalah, karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia dicipta. Artinya apa? Kalau memang Allah takdirkan kita menjadi penghuni surga, semoga saja amin ya, Allah mudahkan kita, Pak. Allah mudahkan, dimudahkan beramal soleh, lahir dan batin. Secara lahir soleh, batinnya pun soleh, Pak. Karena hati-hati, seorang yang dohirnya soleh, dohirnya saja, batinnya tidak, itu dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan mau mati malah apa? Menyimpang dari kebenaran. Maka diperlukan jujur kita beramal. Jangan menampakkan kesolehan di depan orang, begitu sendirian maksiat, jangan. Ya, murni, kalau kita soleh murni. Di depan orang soleh, sendirian soleh. Gitu ya. Jangan mau maksiat lah, ada teman pengajian, nggak maksiat. Nggak ada temannya maksiat, jangan. Ya, itu yang rugi gitu, Pak. Kita yang rugi. Nah, subhanallah. Gitu ya, ini 4 hal. Subhanallah, rizkinya, amalannya, ajalnya, bahagia nerakanya. Bahkan surga neraka sudah ditetapkan. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, fa walladzi nafsi biyadih, maka demi zat, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' thumma yutriku ma sabaqa lahu fil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang di antara kalian, dia beramal dengan amalan penghuni surga, sampai seakan-akan antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Mau mati nih, mau mati dia amal soleh ini. Ternyata apa? Tsumma yutrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Ternyata apa? Apa yang Allah tetapkan di dalam kitab itu mengenai dia. Apa yang Allah tetapkan? Kemudian faya malu bi amali ahlin nar. Dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini subhanallah, ini yang menjadikan para ulama kita di zaman dahulu takut sekali dengan akhir hidup yang buruk. Gitu ya. Makanya mereka berusaha bagaimana caranya mempelajari apa yang bisa menyebabkan su'ul khotimah. Gitu ya. Apa di antaranya yang menyebabkan su'ul khotimah? Orang beramal seperti amal ahli surga, tapi bisa kok beramal ke neraka gitu.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, satu, Rasul pernah mengatakan, innal abda la ya'malu ala ma yaron nasu min ahlil jannah. Sesungguhnya seorang dia beramal yang menurut pandangan manusia dia beramal seperti penghuni surga. Tapi apa? Sekedar di pandangan manusia. Yang nampak di hadapan manusia. Soleh dia. Sering khutbah Jumat, sering isi pengajian, kan gitu. Makanya kalau orang isi pengajian itu jangan GR, bener itu. Nggak ada jaminan sama sekali. Jadi yang di hadapan manusia, subhanallah, orangnya soleh, taat ibadah, menyampaikan kebaikan. Tapi apa? Itu hanya di pandangan manusia. Di hatinya, ketika dia sendirian, tidak demikian. Itu yang paling berbahaya. Itu ya. Kemudian sebelum matinya, dia apa? Dia bunuh diri. Karena itu kisahnya kan gitu ya. Ada seorang yang dia berjihad, subhanallah. Dengan beraninya, dengan ketangkasannya, dia memerangi musuh. Sampai banyak orang musyrik terbunuh. Semua orang di situ terkagum-kagum. Tapi Rasul mengatakan apa? Man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Siapa di antara kalian yang ingin melihat calon penghuni neraka, lihat orang ini. Kaget semua itu. Di pandangan manusia orang yang paling besar pahalanya. Amalannya besar, masalahnya sih. Ternyata apa? Begitu diuntit, dilihat terus, dia terluka, sangat parah, nggak sabar, Pak. Kemudian pedangnya ditaruh, dan kemudian ditusukkan ke dadanya, ke isi dadanya, tembus ke belakang, meninggal dalam keadaan bunuh diri. Coba, ya, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Subhanallah, ya na'udzubillah, ya. Makanya penting teman sekalian, penting banget kita apa? Jujur terhadap diri kita. Beramal soleh dengan penuh kejujuran. Jangan sekedar ketika dilihat orang. Ya, sendiri pun tetap amal soleh. Ya, kita jangan menampakkan keikhlasan padahal hatinya tidak ikhlas. Masya Allah. Saya pun nggak ada jaminan kan gitu. Itu yang dikhawatirkan para ulama kita dari zaman dahulu. Kemudian kata Rasul, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' thumma yutrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Dan sesungguhnya ada seorang yang dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Kemudian apa? Tsumma yutrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Kemudian dia mendapati apa yang Allah tuliskan di dalam kitab. Catatan takdir tadi. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga, mau matinya masuk surga. Ada. Di zaman Rasulullah SAW ada ya orang ketika dalam musim peperangan gitu ya, dia masuk Islam, habis itu ikut perang, gitu. Langsung meninggal, kan gitu, langsung meninggal kan gitu. Masya Allah. Contoh lagi dalam kisah Bani Israel yang dia membunuh 100 jiwa, dosa yang diperbuat. Datang kepada seorang alim minta petunjuk, mungkin nggak saya ini diterima tobatnya oleh Allah? Bunuh 100 orang. Kata seorang alim, ada. Yang penting kamu tobat dan kamu tinggalkan kampung lamamu, teman lamamu, kemudian kamu tinggal di kampung yang baru. Banyak orang ibadah kepada Allah. Dia tobat, dia keluar, di tengah jalan meninggal. Maka sampai Rasul mengatakan malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Siapa yang nyatet? Kata malaikat rahmat, ini bagian saya ini. Karena cuma bertobat. Kata malaikat azab, enggak pernah berbuat kebaikan kok. Cuma tobat doang. Gitu ya. Tapi apa? Allah mentakdirkan orang tersebut diampunkan dosanya, surga tempatnya. Siapa yang ngira? Makanya kalau kita melihat orang soleh itu jangan berlebihan mujinya. Ini guru saya mah orang paling soleh. Lihat orang maksiat, neraka. Jangan. Ya kita belum tahu bagaimana kepastian akhirnya mereka. Masya Allah, yang ada kita berharap dan berdoa kepada Allah agar apa? Allah berikan petunjuk kepada kita untuk beramal soleh sampai kita mati masuk dalam surga. Kan gitu. Kita baru berharap. Apa ada di antara kita yang sudah dapat bocoran dari Allah? Seneng Pak. Andai kan ini Pak A misalkan bakal dapat surga, orang ketang sing paling pinggiran emperan surga. Itu syukuran Pak, motong sapi itu Pak. Andai kan. Tapi kan nggak ada loh, nggak ada gitu. Makanya kalau kita sombong dengan amal soleh, keliru Pak, keliru kita. Ya, iya, Masya Allah.
Ini jadi Masya Allah, ini hadisnya luar biasa ini. Kemudian kata beliau, wa akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi qala ambana Abul Abbas as-Sarraj qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdani huwa ibnu Ruhawayh qala ambana Abdus Samad ibnu Abdul Warith qala hadatsana Hamad ibnu Salamah an Hisham an Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah wa innahu lamaktubun fil kitab annahu min ahlin nar. Sesungguhnya seorang dia beramal seperti amalan penghuni surga. Wa annahu, dan dia telah dituliskan di dalam kitab dia termasuk penghuni neraka. Fa idza kana inda mautihi, maka ketika menjelang matinya bagaimana? Tahawwala, dia berpindah. Fa'amila bi amali ahlin nar, kemudian beramal dengan amalan penghuni neraka, famata, habis itu mati, fadakhalan nar, kemudian masuk neraka. Coba ini ya, makanya kita minta kepada Allah istiqomah sampai kita mati, Pak. Ini kan ngeri, Pak. Ada orang selama di dunia gitu beramal soleh, tapi Allah menghendaki lain. Cuman kata ulama, memang itu karena ada sebab musabab. Di antaranya tadi faktor keikhlasan. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim gitu ya, ketika beliau menjelaskan tentang talqin orang yang mau mati. Ya, sebagian orang mengatakan kalau nalkin itu jangan la ilaha illallah. Kenapa? Takutnya baru la ilaha tak mati gitu, Pak. Gimana caranya? Allah kan gitu. Ibnu Qayyim menjawab, Pak. Apa yang pertama? Yang pertama, belum pernah didapati dalam sejarah hidup manusia ada orang selama hidupnya istiqomah di atas tauhid. Betul-betul dia lahir dan batin. Dia mempelajari tauhid, dia amalkan, dia jaga dari kesyirikan dengan sepenuh kejujuran. Kemudian mati baru mengucapkan la ilaha, nggak ada, kata beliau. Nggak pernah terjadi dalam dunia. Itu ya, yang pertama. Yang kedua kata beliau, bahwa Rasul ketika memberikan petunjuk suruh nalkin dengan kalimat apa? La ilaha illallah, bukan kalimat Allah saja. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, gitu Pak. Artinya memang di sini bisa seperti itu, kata para ulama, kata Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan itu ada sesuatu dalam hati kita. Itu apa? Tidak adanya kejujuran. Ya, karena orang yang dia selama hidupnya betul-betul istiqomah lahir dan batin, belum pernah terjadi, kata Ibnu Qayyim, mati di atas su'ul khotimah. Gitu ya. Makanya ini yang perlu kita perhatikan di sini. Bagaimana kejujuran kita. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika belum menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai engkau mati kecuali dalam badan muslim. Apa kata beliau? Ai hafidhu islamakum fi sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Kata Ibnu Katsir. Itu maksudnya jagalah keislaman kalian, jagalah amal soleh kalian ketika kalian sehat dan selamat, agar kalian mati di atas amalan itu. Betul-betul menjaga. Fa innal karim qad ajra ala adatihi man asya ala syai mata ala dzalika syai. Karena Allah yang Maha Karim telah memberlakukan kebiasaannya. Siapa yang selama hidupnya membiasakan dengan suatu amalan, dia akan mati di atas amalan itu. Gitu ya. Artinya pada situ kita jaga Islam, Pak. Jaga amal soleh kita, dijaga itu. Jangan punya keinginan itu buruk. Kenapa? Allah kalau menghendaki seorang mau mati di atas kejelekan, tiba-tiba dijadikan punya hajat gitu loh, Pak. Ya, makanya jangan sampai di dalam hati kita ini ada hajat keinginan berbuat buruk. Contoh misalkan, ada seorang hari-harinya baik, soleh dia. Tiba-tiba Allah menghendaki dia itu mau apa? Mati di tempat maksiat. Tiba-tiba dia kok, itu kok kayaknya ramai banget ya, acara dangdutan gitu ya.
biduan itu siapa sih? Oh, gitu. Anu dulu temen SD kamu itu, penasaran? Datang ke sana, Pak. Dilalah kalau nggak, dilalah main ke sana, mati di situ. Kenapa? Injek-injek orang gitu. Mungkin Pak. Gitu. Makanya kata ulama, jangan sampai kemudian kita ada keinginan buruk. Walaupun selama ini kita baik, jangan-jangan apa? Kita mati di situ. Kita nggak tahu. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian kata Rasul, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Wa innahu lamaktubun fil kitabi annahu min ahlil jannah. Sesungguhnya seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga, ternyata dia telah dituliskan di dalam kitab catatan amal, dia termasuk penghuni surga. Akhirnya apa? Fa idza kana qabla mautihi amila bi amali ahlil jannah. Maka ketika dia sebelum matinya, dia beramal seperti amalan surga. Famata fatakhalal jannah. Kemudian dia mati dan masuk ke dalam surga. Ini Masya Allah. Ya, makanya seorang mukmin itu dalam imannya apa? Ada harapan dan ada ketakutan. Harap dan takut. Ya, makanya yang paling penting adalah apa? Satu, kita banyak berdoa kepada Allah. Imam Ahmad sebagaimana banyak dinukilkan para ulama di antara doa beliau. Apa doanya? Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, hidupkan kami di atas Islam dan sunnah, dan matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ya, itu. Kita minta kepada Allah hidup dan mati di atas Islam dan sunnah. Satu, minta diperbanyak. Yang kedua, jujur. Ya, di dalam kita beramal jujur. Jangan ada embel-embel harapan, pujian manusia. Itu ya. Iya, contohnya tadi, kita beramal soleh ketika dilihat orang. Kalau tidak, maksiat. Nah itu. Makanya maksiat tatkala sendirian itu lebih ngeri, Pak. Lebih ngeri sekali. Itu bisa menyebabkan su'ul khotimah di situ. Ya, maksiat tatkala sendiri gitu ya. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, ini gini nih. Maksiat nggak harus jauh-jauh ya. Zaman dulu kan harus ke bioskop dulu. Harus naik ojek gitu ya. Pesan tiket. Sekarang enggak. HP kita bisa maksiat. Subhanallah. Apa yang terjadi? Andaikan, andaikan ya. Begitu kita lagi nonton seperti itu, tiba-tiba mati. Alhamdulillah. Ya, su'ul khotimah kan gitu. Insyaallah. Makanya kita sama-sama minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan, dan agar Allah menjauhkan kita semua ya dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka di antara doa yang Rasul ajarkan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha minal qawli wal amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha minal qawli wal amal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan segala yang bisa mendekatkan ke surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Itu Pak, lengkap. Mintanya lengkap, Pak. Minta surga dan semua yang mendekatkan ke surga. Berlindung dari neraka dan segala yang bisa mengantarkan, mendekatkan ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.